Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk kembali meneruskan kajian kita pada Matnul Ghayah fil Ikhtisar, buah karya Syekh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Semoga program acara kita ini menambahkan iman, mengobarkan semangat dalam diri kita, dan juga memperluas khazanah keilmuan kita. Tidak luput salawat serta salam untuk senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan menyatukan kita bersama sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, pada kali ini kita sampai pada pembahasan al-wakalah, yaitu perwakilan. Dalam berbagai kondisi, seringkali Anda sebagai pemilik hak, baik hak dalam urusan harta ataupun hak dalam urusan lain, seringkali Anda memiliki halangan atau hambatan untuk melakukan tindakan tersebut, misalnya menjual, membeli, menerima, memproduksi, atau yang lainnya, karena adanya berbagai alasan. Ya, Anda memiliki ada hambatan untuk bisa melakukan semua itu, atau memang Anda merasa perlu karena keterbatasan waktu, keterbatasan jarak, dan lain sebagainya. Sehingga karena alasan-alasan di atas, kadangkala Anda merasa adanya hajat, adanya kebutuhan, urgensi untuk merekrut, mengajak, atau menunjuk orang lain agar bertindak mewakili Anda dalam lingkup ruang yang Anda tentukan. Misalnya Anda menunjuk untuk sebagai perwakilan Anda dalam penjualan, bisa jadi perwakilan Anda dalam hal pembelian, bisa jadi mewakili Anda dalam hal menerima satu masalah atau satu benda, atau bertindak mewakili Anda dalam melakukan satu tuntutan, ya, melakukan satu tuntutan, sebagaimana misalnya Anda menunjuk pengacara, seorang pengacara untuk mewakili Anda dalam melakukan gugatan ataupun jawaban terhadap suatu gugatan. Itu semuanya adalah disebut wakalah, yaitu ketika Anda bertindak atas izin dan untuk orang lain, itu namanya wakalah. Ya, Anda bertindak bukan untuk diri Anda, tetapi Anda bertindak untuk orang lain atas izin orang tersebut. Karena kalau tanpa izin, itu namanya al-ghasbu, yaitu Anda merampas, Anda melampaui kewenangan orang lain. Tetapi ini semua tindakan ini Anda lakukan atas restu dan bahkan atas perintah orang tersebut, pemilik hak. Ini disebut dengan wakalah. Nah, dalam hal wakalah, perwakilan ini, al-muallif al-imam Abu Syuja' mengatakan, wa kullu ma jaza lil insan an yatasarrafa fihi bi nafsihi jaza lahu an yatawakkal fihi. Ya, dalam semua urusan yang boleh untuk Anda lakukan secara langsung, boleh untuk Anda bertindak secara langsung, yaitu misalnya membeli untuk diri Anda sendiri, menjual untuk diri Anda sendiri,
menikah, ya, Anda atau menikahkan, menggugat ataupun menjawab gugatan dan lain sebagainya, semua urusan yang boleh Anda lakukan secara langsung, ya, Anda lakukan secara langsung, maka Anda berhak dan dibolehkan an yuwakil, yaitu Anda mewakilkan kepada orang lain, wa an yatawakkal fih, dan juga menerima wakilan, menerima amanat kepercayaan untuk mewakili, ya, boleh mewakilkan dan boleh mewakili. Ketika Anda menjual, Anda boleh menjual sendiri, dan juga Anda boleh mewakilkan penjualan itu kepada orang yang Anda percaya. Menikah, Anda boleh menikahkan anak Anda, sebagaimana Anda juga boleh menikahkan anak Anda dengan apa? Melalui bantuan seorang wakil. Anda wakilkan. Banyak, ya, para wali, banyak wali-wali kaum wanita yang tidak pede, grogi. Kalau harus di hadapan banyak orang, di dalam satu forum yang formal, sakral dan lain sebagainya, terus syarat dengan nuansa emosional, tidak sanggup untuk menikahkan putrinya, ya, khawatir dia gagap, khawatir dia tidak bisa menyempurnakan akadnya, sehingga akhirnya dia meminta penghulu atau orang lain untuk mewakilinya dalam menikahkan putrinya. Sehingga seorang penghulu seringkali mengatakan kepada calon suami, "Angkah tuka, saya nikahkan engkau bil wakalah," ya. Bukan kewenangan itu bukan ada pada dia, dia mendapatkan kewenangan itu karena mendapatkan kepercayaan, menerima perwakilan, ya. Mewakili itu bertindak mewakili orang tuanya. Ini disebut dengan wakalah. Sehingga kaidahnya, semua urusan yang boleh Anda lakukan sendiri, maka Anda boleh mempercayakannya kepada orang lain, boleh mewakilkannya kepada orang lain. Sebagaimana Anda juga boleh menerima kepercayaan untuk mewakili orang lain. Anda boleh menikah, Anda boleh mewakilkan pernikahan anak Anda kepada orang lain, dan Anda juga boleh mewakilkan orang lain untuk mewakili Anda dalam menerima pernikahan. Ketika misalnya Anda tidak bisa hadir di majelis akad, Anda bisa mewakilkan orang lain, "Tolong wakili saya dalam pernikahan ini," sehingga orang yang Anda tunjuk akan berkata, "Qabiltu nikahaha bil wakalati an fulan." Aku menerima pernikahan ini mewakili si fulan, ya, atau aku bertindak mewakili si fulan dalam menerima pernikahannya si fulanah ini dengan mas kawin sekian dan sekian, ya. Ini disebut dengan wakalah. Apa dasarnya? Apa dalilnya kalau kita boleh mewakili dan boleh mewakilkan? Banyak kasus yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yang pada kasus tersebut Nabi mewakilkan sebagian sahabatnya untuk bertindak atas nama Nabi SAW. Misalnya pada sesi sebelumnya telah kita sebutkan bagaimana Nabi SAW memberikan kepercayaan kepada sahabat, misalnya Hakim bin Hizam, untuk membeli seekor hewan korban, ya. Demikian pula beliau mewakilkan kepada sahabat Urwah Al-Bariki radhiyallahu taala anhum untuk membeli hal yang sama, membeli seekor hewan korban. Bukan untuk membeli sendiri, tapi untuk membelikan Nabi SAW. Beliau serahkan 1 dinar untuk digunakan membeli seekor kambing, dan kemudian akan diserahkan kepada Nabi SAW. Ya. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah mewakilkan Amr ibn Umayyah ad-Damri, sahabat Amr ibn Umayyah ad-Damri, untuk bertindak mewakili beliau dalam pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Habibah. Kala itu Ummu Habibah bintu Abi Sufyan sedang berada di Habasyah, di Ethiopia, hijrah ke sana. Suaminya, suami dari
Ummu Habibah murtad, ya, ketika di Habasyah tergoda imannya ketika melihat agama orang Nasrani di sana, akhirnya suaminya itu murtad dan berpindah agama menjadi Nasrani. Maka pernikahan Ummu Habibah dengan suami tersebut akhirnya batal demi hukum, atau yang disebut munfasikh, ya, difasakh pernikahannya karena suaminya murtad. Sedangkan seorang muslimah tidak boleh menjadi istri dari orang kafir. Setelah masa iddah dari Ummu Habibah berlalu, Raja An-Najasyi, ya, kala itu menjadi perantara antara keduanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kehormatan dari Raja An-Najasyi, difasilitasi untuk bisa menikah dengan Ummu Habibah. Nabi SAW mendapat laporan bahwa suami Ummu Habibah murtad, sedangkan dia di sana di negeri Habasyah dia tidak punya karib, tidak punya kerabat, ya, suaminya murtad, ya, di negeri orang. Maka Nabi SAW merasa iba kepada Ummu Habibah, dan kemudian Nabi SAW mewakilkan, memerintahkan Amr ibn Umayyah Ad-Damri untuk pergi ke Habasyah melamar dan mewakili beliau dalam pernikahannya dengan Ummu Habibah. An-Najasyi kala itu sebagai raja setempat yang notabene dia telah masuk Islam, bertindak sebagai walinya, bertindak sebagai wali karena beliau adalah seorang hakim, sehingga ini pernikahan ini menggunakan wali hakim, ya. An-Najasyi memfasilitasi, memberi mas kawin, walimah dan sebagainya, semuanya dibiayai oleh Najasyi, dan Najasyi sebagai raja, beliau bertindak sebagai wali hakim. Dan sahabat Amr ibnu Umayyah Ad-Damri yang sekaligus sebagai utusan Nabi, beliau bertindak mewakili Nabi dalam prosesi pernikahan ini. Sehingga dalam kasus ini terjadi praktek perwakilan dalam pernikahan, bukan hanya mewakili wali, tapi juga bisa mewakili mempelai pria. Dan ini suatu hal yang bisa dilakukan dan legal secara hukum syariat, boleh diwakili. Karena apa? Karena secara hukum Amr bin Umayyah Ad-Damri boleh menikah sendiri. Kalau dia ingin menikah, dia boleh menikah sendiri. Sehingga karena dia boleh menikah, maka dia boleh mewakili orang lain dalam prosesi pernikahan. Bagaimana kalau seseorang itu ternyata ada hambatan, dia tidak bisa melakukan tindakan untuk dirinya sendiri? Misalnya orang yang dalam kondisi mahjur, telah diponis oleh pengadilan dianggap pailit, sehingga harta kekayaannya disita. Dia tidak bisa bertindak atas kekayaannya, tidak bisa menjual, tidak bisa menghibahkan. Apakah dia boleh mewakili orang lain dalam transaksi jual beli? Maka jawabannya tidak. Itu yang bisa kita fahami dari penjelasan al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena dia bertindak untuk dirinya sendiri saja tidak boleh, apalagi dia mewakili orang lain. Kalau dia bertindak untuk dirinya sendiri, padahal kalau seorang secara logika, orang bertindak untuk dirinya sendiri itu biasanya dia akan betul-betul serius, betul-betul akan bersungguh-sungguh agar tindakannya itu betul-betul menguntungkan, tindakannya itu benar. Karena logikanya tidak ada orang yang ingin sengaja mencelakakan diri sendiri. Tidak ada orang yang ingin menjadikan dirinya rugi atau terjerembab dalam satu masalah. Tapi bisa jadi orang melakukan itu untuk orang lain, ya, sengaja teledor berbuat sesuka hatinya karena dia merasa kalaupun celaka, kalaupun sengsara, dia tidak menanggung. Nah, kalau untuk dirinya sendiri saja dia tidak memiliki kewenangan, apalagi untuk bertindak untuk orang lain. Ya. Makanya siapapun yang tidak memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama diri sendiri, maka dia tidak bisa mewakili orang lain. Sebagaimana seorang yang muhrim sedang berihram, dia tidak boleh menikah. Ya, tidak boleh menikah. La yankihil muhrim
Seorang yang sedang berihram itu tidak boleh menikah. Wala yungkih, dan juga dia tidak boleh menikahkan orang lain, baik menjadi wali atau menjadi wakil dalam pernikahan, mewakili walinya atau mewakili mempelai pria. Tidak boleh, ya. Kenapa? Karena dia terlarang untuk bertindak atas nama sendiri, apalagi atas nama orang lain. Sekali lagi al-mu'allif mengatakan, wa kullu ma jaza lil insani an yatasarrafa fihi bi nafsihi jaza lahu an yuwakkil wa an yatawakkala fihi. Semua urusan yang Anda dibenarkan untuk bertindak atas nama sendiri, maka Anda boleh memberikan kepercayaan kepada orang lain, mewakilkan kepada orang lain, dan juga Anda boleh menerima kepercayaan sebagai wakil, sebagai perwakilan untuk orang lain. Ya, ini kaidah yang berlaku dalam hal wakalah. Dalam hal wakalah, dan tentu yang dimaksud dalam wakalah sini secara khusus adalah wakalah dalam masalah hal-hal yang bersifat muamalah, ya, yang bersifat muamalah. Adapun karena memang tema kita adalah berkaitan dengan tema muamalah, ya, bab wakalah ini disebut oleh para fuqaha dalam bab muamalah, ya, perniagaan ataupun transaksi yang terjadi di antara sesama manusia. Adapun dalam hal ibadah praktis seperti sholat misalnya, Anda boleh bahkan berkewajiban untuk sholat, ya, sholat untuk diri sendiri. Anda sholat maghrib, sholat isya untuk diri Anda, tapi Anda tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Anda juga tidak boleh mewakili orang lain dalam mendirikan sholat. Apa bedanya? Padahal Anda kalau sholat untuk diri Anda sendiri sah, tapi kenapa Anda tidak boleh mewakili? Anda juga tidak boleh mewakilkan. Anda misalnya berkata kepada orang-orang, tolong wakili saya sholat maghrib. Jawabannya tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Karena sholat itu merupakan ibadah yang Allah Azza wa Jalla inginkan agar Anda menjalankan ibadah itu secara langsung, sehingga ibadah itu bukan hanya lahiriahnya yang rukuk dan sujud, kemudian tasyahud serta salam, tidak, tetapi tentu dibutuhkan penghayatan, dibutuhkan kehadiran hati ketika Anda menunaikan ibadah tersebut. Para ulama sepakat dalam urusan sholat tidak boleh ada wakil mewakili. Tetapi dalam hal zakat, maka zakat boleh ya, Anda mewakilkan pendistribusian zakat kepada orang lain atau penghitungan zakat kepada orang lain, sebagaimana Anda juga berhak atau boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menerima zakat dari orang yang kaya. Anda orang miskin misalnya, Anda boleh menunjuk orang lain, tolong ambilkan distribusi zakat atau pembagian zakat untuk saya yang dibagi oleh si fulan, seorang muzaki fulan misalnya. Dalam masalah puasa, ya, dalam masalah puasa, para ulama sepakat bahwa dalam kondisi normal puasa tidak boleh diwakili. Anda tidak boleh sewa orang untuk puasa Ramadan kemudian Anda bebas makan di siang Ramadan. Dalam kondisi normal, sekali lagi perlu digarisbawahi, dalam kondisi normal Anda tidak boleh mewakili ataupun mewakilkan orang lain dalam hal urusan puasa. Kenapa? Karena Islam menginginkan agar Anda betul-betul merasakan ibadah tersebut, sehingga secara lahiriah ataupun secara batin Anda betul-betul terlatih untuk menahan nafsu, dari nafsu makan, nafsu minum, nafsu birahi Anda. Kenapa dalam masalah zakat kok boleh diwakilkan? Ya, substansi dari zakat adalah sampainya terjadinya praktek menyantuni
kaum fuqara, kaum du'afa, adanya santunan sosial yang Anda lakukan, bukan sekedar Anda berbuat ataupun Anda pergi dan datang, tidak, tetapi substansinya yang penting sampainya harta tersebut kepada kaum fuqara, baik melalui tangan Anda ataupun melalui tangan wakil Anda. Berbeda halnya dengan puasa. Islam ingin agar Anda betul-betul merasakan rasa lapar, rasa dahaga. Islam ingin agar Anda betul-betul menahan nafsu Anda. Ya. Berbeda dengan halnya zakat. Karena itu dalam urusan puasa dalam kondisi normal tidak boleh ada wakil mewakili, kecuali dalam kondisi emergensi, kondisi yang darurat, di mana orang yang berkewajiban puasa tersebut tidak lagi bisa berpuasa karena telah meninggal dunia, atau cacat permanen yang tidak lagi memungkinkan untuk puasa. Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapapun yang mati, keburu mati sebelum bayar hutang puasa Ramadan atau sebelum menunaikan nazar puasanya, maka ini kondisi emergensi, kondisi pengecualian, karena memang sudah tidak lagi bisa berpuasa dia, sedangkan dia punya hutang. Maka dalam kondisi semacam ini boleh ahli warisnya mewakili, ini dalam kondisi darurat. Tetapi dalam kondisi normal, maka tidak sah Anda mewakili puasa atau mewakilkan puasa kepada orang lain. Dalam hal haji misalnya, dalam hal haji sama dengan halnya puasa. Dalam kondisi normal Anda tidak boleh mewakilkan haji kepada orang lain. Anda juga tidak boleh mewakili orang lain yang dia mampu pergi sendiri, karena tidak ingin repot, kesibukan misalnya, dia bayar orang, dia fasilitasi orang untuk mewakilinya menunaikan haji, tidak sah. Dia harus menjalankannya agar dia merasakan nilai-nilai ibadah dalam setiap langkah, di setiap tempat, di setiap momentum yang dia lalui ketika dia menjalankan ibadah haji. Kecuali bila Anda tidak lagi mampu menunaikan haji, misalnya karena sudah tua renta, tidak bisa bepergian jauh, cacat, atau bahkan mungkin sudah meninggal dunia. Suatu hari datang seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW perihal ibunya yang bernazar. Inna ummi nadarat an tahujja wa lam tahujj. Artinya ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji, namun dia tidak sempat menunaikan haji, keburu meninggal dunia. Afa ahujju anha? Apakah boleh aku berhaji mewakilinya? Maka Nabi SAW bersabda, hujji an ummik, berhajilah, tunaikanlah haji atas nama ibumu. Ya, di lain kesempatan Nabi mendengar seorang sahabat yang mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma an Syubrumah. Ya Allah, aku menunaikan ibadah haji ini mewakili Syubrumah. Nabi ketika mendengar talbiyah ini penasaran, ingin tahu siapa Syubrumah itu. Man Syubrumah? Siapakah Syubrumah itu? Lelaki tersebut kemudian menjawab, ya Rasulullah, qaribun li aw sadiqun li. Dia itu kerabatku atau sahabatku. Perawi ragu apakah dia menyatakan sebagai kerabat atau sebagai sahabat. Kemudian Nabi bertanya lebih lanjut, al-hal hajata an nafsik, apakah engkau sudah menunaikan haji untuk dirimu sendiri? Nabi kemudian mengatakan, hujja an nafsika tsumma hujja an Syubrumah. Berhajilah terlebih dahulu untuk dirimu, baru engkau mewakili haji atas nama Syubrumah. Ya. Dengan demikian, pada kasus puasa, pada kasus haji, hukum asalnya tidak boleh diwakilkan atau mewakili, kecuali dalam kondisi emergensi, kondisi darurat, di mana yang berkewajiban haji atau puasa tidak lagi mampu, tidak lagi bisa untuk menunaikan puasa. Ya.
Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan wal wakalatu 'aqdun jaizun wa likulli wahidin minhuma fasxuhu mata syaa. Akad wakalah itu termasuk akad yang jaiz alias akad yang tidak mengikat. Sehingga kedua belah pihak, wakil dan yang mewakilkan, boleh memutuskan hubungan ini, hubungan atau memutuskan kesepakatan wakalah, perwakilan kapanpun mereka mau. Walaupun semula ada kesepakatan untuk mewakilkan tindakan ini selama setahun, selama 2 tahun, namun di tengah jalan karena berubah pikiran atau alasan yang lain, pemilik hak memutuskan untuk mengakhiri kerjasama wakalah ini, maka secara hukum syariat boleh. Secara hukum syariat boleh. Selama, ya catatannya, selama pemutusan wakalah ini, mengakhiri akad wakalah ini tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Ya. Selama pemutusan wakalah itu, perwakilan itu tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka Anda berhak memutuskan kesepakatan tersebut kapanpun Anda suka. Namun ketika pemutusan wakalah ini menimbulkan kerugian, maka Anda harus menanggung kerugian tersebut. Misalnya, Anda minta tolong kepada orang lain untuk belanja. Ya, Anda tinggal di kota Solo, kemudian Anda minta tolong kepada saudara Anda untuk pergi ke Jakarta belanja. Tolong belikan saya barang-barang ini, saya fasilitasi tiketnya, akomodasi semua untuk beli barang ini dan barang itu. Setiba di Jakarta, tiba-tiba Anda menghubungi wakil Anda tersebut, Anda katakan, sudah saya batalkan kesepakatan wakalah ini. Anda tidak lagi berhak untuk bertindak atas nama saya. Tentu orang yang telah mewakili Anda pergi ke Jakarta, dia harus pulang ke Solo karena dia orang Solo misalnya. Dia akan menanggung akomodasi, dia transportasi dan sebagainya. Walaupun sudah Anda putuskan kemarin ketika dia masih di Jakarta, tentu pemutusan ini menimbulkan kerugian. Apa kerugiannya? Dia harus pulang. Dia harus pulang ke kota asalnya itu Solo, dan selama perjalanan ini dia membutuhkan akomodasi, tiketing, makanan dan lain sebagainya. Maka kerugian ini Anda harus menanggungnya walaupun kesepakatan wakalah itu telah diputuskan, ya, telah Anda putuskan. Namun pemutusan kerjasama wakalah ini tidak boleh menimbulkan kerugian. Sehingga dalam konteks modern, misalnya dalam hal keagenan, ketika Anda telah menunjuk salah seorang agen untuk mewakili Anda dalam pemasaran, dalam penjualan produk, ya, ternyata wakil Anda ini, agen Anda, sudah memasarkan, sudah membuat kontrak kerja dengan orang untuk mendatangkan barang, untuk menjual barang kepada mereka dengan nilai yang telah disepakati. Maka walaupun Anda telah memutuskan kontrak ini, kontrak keagenan, yang itu dalam konteks syariat adalah wakalah, namun tentu pemutusannya tidak boleh menyebabkan agen Anda menanggung kerugian karena dituntut oleh customer untuk bisa memenuhi pemesanan mereka. Maka opsinya ada 2. Anda langsung memenuhi permintaan customer tersebut tanpa melalui perantara Anda, atau Anda memenuhi order tersebut, pemesan tersebut melalui agen-agen Anda agar nama baik dia tidak tercemar, agar usaha dia tidak menjadi terganggu karena pemutusan kontrak yang Anda lakukan secara sepihak ini, ya. Demikian pula sebaliknya, ketika yang memutuskan adalah agen Anda, maka agen Anda harus menyelesaikan semua kontrak terlebih dahulu agar nama baik perusahaan Anda,
atau produk Anda tidak tercemar gara-gara adanya customer-customer yang telah melakukan pembayaran namun tidak mendapatkan haknya, atau terganggu, telat mendapatkan haknya, atau mungkin salah dalam mendapatkan haknya. Tentu ini sangat merugikan. Karena itu sekali lagi, pemutusan kerjasama wakalah itu boleh dilakukan kapan saja, bebas, dengan catatan selama tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Ini sebagai aplikasi dari kaidah la dharara wa la dhirar. Tidak boleh Anda melakukan suatu tindakan yang menyebabkan orang lain menanggung kerugian, sebagaimana Anda tidak boleh membalas tindakan orang lain dengan cara-cara yang lebih berat, dengan cara yang lebih kejam. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang yastami'unal qawla fayattabi'un hasanah. Billahi taufiq hidayah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.